warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hitam. Dan di sini kita sudah hadirkan dua bidadari surga. Boleh diperkenalkan dulu siapa? Ya, halo guys, nama saya Leni Nurhapupa. Ini teman saya, Lina. Oh, Lina. Oh, Lena ini adik kakak. Enggak, beda. Oh, bukan. Kalau kata orang Sunda mah, kalau satu orang tua mah kemar tere itu sebutnya. Ya. Leni sama Lina. Leni yang mana? Lina yang mana? Oh. Leni yang ini, Lina yang ini. Ya. Aku boleh kan panggilnya Len sama Lin aja gitu ya? Iya. Boleh. Sekolah di mana? Di SMA 1 Ciwidey. SMA 1 Ciwidey. Dekat sama BBC. Dulu juga saya sekolah di BBC kan. Budi Bakti biasanya. Mantap pokoknya Budi Bakti. Terdepan. Cuma juga terdepan buat mereka. Jadi di sini kita bakalan banyak obrolan yang menyangkut tentang kehidupan sekarang sama masa lalu. Kita gak usah dulu maju ke depan, soalnya kan gak dibolehin sama guru. Sama guru ngaji gak dibolehin. Jadi gini, Bagus mau tanya tentang pendapat Leni sama Lina buat sistem pendidikan di masa pandemi kayak gini tuh. Pendapat coba dari Leni dulu. Kan sekarang tuh daring, jadi ya nggak efektif gitu kalau di waktunya juga. Sama kan memicu si anak juga kayak males buat belajar teh. Kalau nyaman sekolah. Oh ya sekolah, akhirnya sekolah lagi seperti biasa. Ya biar ketemu teman lagi, Coba kalau menurut Lina, sistem pembelajaran sekarang di masa pandemi ini susah. Jadi kesannya gimana menurut Lina? Seliur-liurnya bikin pusing. Kalau tanggapan orang tua gimana? kalau tanggapan orang tua mah ya kan juga sekolah kasihan juga katanya ngeliat anak-anak kerja itu di kasur di kamar bisa kemana-mana ya seperti teman. Terus kalau buat kan biasanya orang tua mampu punya uang gitu, terus kita kan harus beli kuota buat daring, kasihan juga gitu ke orang tua teh. Jadi gini nih, kita berbicara tentang keadaan keluarga dulu. Bukan dalam arti saya pengen ngomongin masalah privasi keluarga kalian. Cuman Bagus pengen tanya keinginan Leni, cita-cita Leni sama Lena. Keinginan Leni sama Lena buat keluarga dan harapan kedepannya untuk diri Leni dan Lena terhadap keluarga itu seperti apa? Coba dari Pengen yang suka tapi lebih-lebih pengen ya kalau mau apa mau pengen apa itu biar nanti kalau si bapak udah tua kan biar gak kerja jadi lain aja yang kalau Lena sama sih sebenarnya kayak Leni gitu, gak ada tekanan. Nice. Kalau Lena gimana? Pernah nekan orang tua gak? Belum atau belum sadar atau belum pernah karena melihat perekonomian orang tua masih lupa. alhamdulillah masih. Jadi kalau di keluarga Leni paling dekat sama ibu apa sama bapak? Sama kedua juga begitu ya. Kalau Leni ya Leni sama bapak ibunya gak ada dua kerja ya. Terus merasakan ibu terus ibu kapan pulang?
Corona masih lama. Makanya kita doain semoga pandemi ini cepat selesai dan Ibu Lena cepat pulang juga dan selamat gitu ya. Dan selamat alias puasa. Ini dua cewek yang patut ditiru loh. Jadi kita bisa belajar. Yang satu keluarganya lengkap dan ada di rumah, tapi yang satu maaf faktor ekonomi memicu ibunya untuk pergi ke negara orang untuk mencari nafkah. Ya kita doakan aja buat ibunya Lena, semoga di sana beliau disehatkan, dikasih rezeki yang banyak, tentunya juga bisa dipermudah untuk cepat pulang. Oke, lanjut ya, lanjut. Tapi gak apa-apa, bagus sambil ngopi. Agak tunduk, agak ngantuk, gak tidur semalaman. Jadi gini, kita bahas tentang doa seorang anak pada orang tua. Kita mulai dari Leni dulu. Doa Leni buat ibu sama bapak. ya semoga sehat gitu sehat selalu. Amin. Sama si bapaknya terus rezekinya gampang gitu mengalir gitu dan pokoknya mah sehat-sehat dulu pokoknya susah kalau Bisa ya, susah ya. Ya siapa tahu kan nanti ada pasti hati orang tua Leni ya lihat kan nanti wah anakku ini ada ada anakku. Coba kalau Lena gitu. Doa sama ibu papa. sehat selalu bahagia pokoknya bahagia Pokoknya bahagia. Dan teruntuk ibu yang sedang ada di sebelah kanan. sedih ya rasanya Gak apa-apa. mama sehat selalu semoga Allah melindungi setiap orang bahagia Sekarang bagus mau tanya. Terakhir bilang sayang sama ibu kapan? Lebaran. Gimana ya di prinsipnya teh percuma gitu kalau di HP buat status doang gitu ya kalau di pas sholat gitu enggak gitu terus di hati juga enggak gitu enggak ada kan ya udah pas kemarin nonton juga ya pokoknya mah ngedoain gitu sholat pas setiap sholat pas pas bisa itu mah kayak serius banget gitu ngedoain semuanya teh kayak benar-benar gitu ya kasih sayang teh pas kayak tumpah gitu kayak kayak gimana ya pokoknya mah itu mah hidup banget. Oke. Tapi ada niat buat ngucapin secara langsung nggak? Kayak malu kasih mama teh kayak bilang gitu kayak malu nggak tahu kalau nanti mah paling ya kalau kan ya paling kalau lebaran suka gitu bilang si mama main gitu ya suka bilang lagi gitu ke temannya kalau nggak tahu kalau hari gini mah kayak malu Mamanya galak. ya biasa aja sih nggak galak banget enggak baik ya Sedang aja gitu. Galak enggak, baik enggak gitu. enggak baik banget Baik banget. Ada galaknya cuman gitu kan. Iya. Orang tua kan harus tegas dalam mendidik anak. benar Betul. Coba kalau Lena belum pernah karena gimana tidak ngucapin juga kalau di telepon mah sedih sedih. Suka gimana? gak berani ngucapin di mana aja Kenapa harus dikontak Lena? ada jauh atuh
Ini teh Lena apa Lina sih? Oh Lina. Jadi ketika kita memendam sesuatu, ada perasaan yang bikin kita mau berantem gitu. Biasanya itu bisa mempengaruhi mental. Kadang kita bisa memberikan yang jelas, orang yang jelas, terus kadang kita jadi gampang marah. Saya lihat kelakuan sikap, bukan kelakuannya, sikap seperti itu mendekati kelima. Kayak mood gampang turun, bener gak? Bener. Jadi kita di sini ngambil tangannya gini. Nanti saya bakal baca sikap kalian. Kalau setiap saya membaca, nanti ada 3 pertanyaan. Akan ada 3 yang saya baca. Kalau misalkan yang kita itu benar, saya minta syarat. Syaratnya kalian terus ucapin sayang sama ibu kalian. Siap gak? Siap. Dia dulu. Oke. Ini sebutnya terapi menurut saya terapi buat menuju mendekati psikologi sih. Cuman ini biar kita agak tenang aja gitu kan, agak tenang dulu. Coba ditempelin dulu tangannya gini. Tangannya ditempelin gini ya. Kalian merem. Tuh kan, cantik kan guys, cantik. Coba, serius. Merem, tempelin. Kita tempelin. Leni sama Lina merem. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Saat sugesti kalian akan ngerasa lebih nyaman, senyaman-nyamannya, lebih rileks. Dengerin sugesti saya. Kalau kalian dengar saya, dengar, oke. Waktu saya bicara, diusahakan jangan dulu berbicara. Jika kalian mengerti, mengganggu, dan jika tidak mengerti, kalian boleh jalan-jalan. Mengerti? Oke. Dengarin sugesti saya. Kosongkan pikiran. Lupakan dulu beban. Lupakan dulu masalah kalian. Kita di sini akan berbicara secara jujur. Dalam hal kepribadian kalian. Dan mungkin dalam tanda kutip, jika kalian mempunyai rahasia, tak bisa diceritakan. Ini real, tanpa rekayasa ya. Dan sekarang saya mau tes dulu. Bayangin tangan kalian yang ditempel bekerja. Itu dilem. Bayangin tangan kalian yang nempel di meja itu dilem. Bayangin. Dalam hitungan ketiga, bayangin lem yang nempel di tangan kalian makin lengket sampai tangan kalian nggak bisa dilepas. Ya. Jangan kasih. Udah dibayangin? Udah. Dan nggak tahu kenapa tangan kalian nggak akan bisa lepas dari ini. Dalam itu juga seperti saya akan masuk ke pikiran kalian berdua dan tidak tahu kenapa tangan kalian akan menempel di meja. Karena dalam bayangan kalian tangan kalian itu dilem. 1, 2, 3. Coba angkat. Nempel enggak? Nempel. Sekarang kalian boleh buka mata. Buka mata. Tapi dalam artian ini masih nempel. Ini tes kejujuran sama kebohongan. Ini masih nempel nggak? Masih nempel. Ini gak ada rekayasa kan? Ini sugesti. Jadi kalau kalian berbohong, ini bakal nempel terus. Kalau kalian jujur, tangan kanan kalian bisa diangkat. Oke. Jujur atau bohong? Ini kita permainan jujur atau bohong.
Saya pertama bertanya ke Lina aja. Lina. Ini santai dulu. Coba kan apa ya? Ini mah hipnoterapi, terapi lah. Jujur atau bohong? Kalau dilihat dari sikap, Lina itu adalah sosok yang keras. Lina adalah sosok yang keras, tapi mempunyai hati yang paling rapuh. Betul? Benar? Ini kalau dia nggak bohong, bisa diangkat ini tangan kanannya, coba bisa diangkat ya? Bisa. Tempelin lagi. Tempelin lagi. Bisa diangkat lagi kan? Bisa kan? Iya. Tempelin lagi. Kita rapat lagi pakai lem. Coba diangkat. Gak bisa. Iya. Mantap guys. Sekarang pertanyaan kedua. Enggak. Ini disebutnya hipnoterapi. Gak ada sangkut pautnya sama goib. Gak ada sangkut pautnya sama mistis. Itu mah nanti di konten sebelah. Nanti kita bisa lihat di bawah. Di bawah sini. Mama, tuh kan langsung telepon. Nah, guys, berhubung mamanya langsung telepon, kita lepasin dulu nih lemnya, lepas lemnya. Angkat dulu teleponnya. Oh, udah dimana? Coba di ini dulu. Ada apa marah? Ada apa? Nah, ini mau dilepas dulu gak? Mau dilepas? Lepas. Jadi buat teman-teman juga yang suka nongkrong, di sini boleh nongkrong kok. Ada namanya rumput ceria. Pokoknya di sini tempat kita meluapkan kesenangan kita, bersenang-senang tapi dalam artian batas wajar ya. Jangan sampai berlebihan. Kita boleh ngopi di sini. Ngopi hitam. Seduh kopimu, lepaskan sedihmu sambil menyelam minum kopi dong. Lanjut. Oke, lanjut. Yuk, tempel lagi tangannya, Cok. Tempel lagi tangannya, kita rapat lagi pakai lem. Coba diangkat, bisa gak? Gak bisa? Terus, gak bisa diangkat? Oke. Ini sugesti kan? Ini sugesti. Gak ada hubungan sama hal goib, gak ada hubungan sama mistis. Ini full tentang mentil kita. Mentil. Dan tebakan saya yang kedua, buat Lina. Kalau saya lihat dari segi kepribadian, dari segi kepribadian, Lina tuh termasuk tipe orang yang jarang beres-beres. Bisa. Yang ini bisa gak? Bisa. Berarti kalau yang kanan bisa diangkat sama yang kiri bisa diangkat, beres-beres suka. Tapi gak terlalu. Betul kan? Betul. Dua yang betul. Tempel lagi, pakai lem lagi. Bisa diangkat gak? Enggak. Oke, lem lagi. Coba gini. Tebakan yang ketiga. Lina suka merasa sedih saat malam kesepian. Anggapan Lina tuh kayak di dunia ini kok harus Lina yang jalan gitu. Betul kan? Betul. Yang saya rasakan, Lina punya kesedihan yang nggak bisa diucapkan, yang nggak bisa dijelaskan. Sebenarnya itu Lina tuh sedang mencari orang yang tepat. Tahu sih, sedang mencari orang yang tepat. Cuman kebanyakan, kalau saya lihat Lina sama Leni, itu kan dekat banget. Udah kayak saudara sendiri. Cuman
Yang menjadi problem, ternyata Lady tidak tahu rahasia Lina. Lina punya satu rahasia yang belum pernah diceritain ke Lady. Betul? Mau dibuka di sini? Kenapa? Karena Aima gak mau aja gitu. Oke. Tapi betul kan? Betul. Dan yang saya lihat, Lina, kalau malam pola tidurnya acak-acakan. Dia kurang tidur. Lina kurang tidur. Kenapa nyala sendiri? Oh. Dicetekan sama siapa? A. Guys, jadi mah A. Kalau sama akang. Kalau yang itu Om ya? Om Aden, bos selebriti. Ya, bos selebriti. Coba Lina tetap pertahankan. Ini masih jelek. Ini bisa dilepas. Kerja lepas. Coba perang. Dikaleng. Nah, itu dirangkul. Gak boleh kayak gitu. Nanti keningnya lebarnya kelihatan. Siap. Relax. Di sini Lina bisa ungkapin semua kesadaran Lina. Mau nangis juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan nanti di hipnoterapi lah. Siap gak? Siap. Oke. Linanya usahain jangan dulu bicara. Tarik nafas dari hidung. Keluar dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Keluar dari mulut. Nggak tahu kenapa badan Lina terasa lemes. Lina relax banget. Santai. Bayangin Lina lagi di tempat yang Lina suka. Kayak di pantai atau di mana kan. Yang bikin Lina bahagia. Sampai Lina terlalu santai. Tidur. Kita berbicara di sini secara jujur. Bila masuk alam bawah sadar, apa yang pengen Lina ucapin sejujur-jujurnya. Luapkan dari hati yang paling dalam. Keinginan Lina untuk ibu seperti apa sih? Ingin ibu pulang. Sayang gak sama ibu? Lina punya adik? Punya. Cewek apa cowok? Sayang gak sama adik Lina? Ada Lina suka nanyain ibu? Enggak. Kenapa? Yang membuat Lina sedih terhadap ibu itu seperti apa? Jauh. Doa Lina untuk ibu. Doa Lina untuk ibu itu. Dua kanan berapa? Dua kiri. Sok. Doa Lina buat ibu. Kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata terlalu berat. Atau mungkin sangat berat mungkin. Berat. Yang membuat pola tidur Lina acak-acakan itu tiap malam gara-gara apa sih? Rindu sama ibu. Kalau misalkan ibu Lina pulang, yang pertama
Kalau misalkan ibunya pergi lagi ke negara orang, yang pengennya ibu tetap di sini. Dina suka ada yang hina nggak? Suka. Dihina kayak gimana? Kan aku tuh punya cita-cita jadi artis. Oh, jadi artis. Cita-citanya jadi artis itu. Semoga aja ya. Jadi pengen jadi kayak artis kayak gimana gitu? Artis penyanyi. Oh, penyanyi. Soalnya kan artis banyak. Nanti artis tanda kutip nanti disangka sama ini juga boleh. Dengar saudara, Dina makin lemas, Dina nggak bisa gerak. Makin rileks. Segala kesedihan Dina luapkan. Harapan yang terpendam, kesedihan, harapan yang membuat dan jalan. Dina Dina Ini bisa jadi apa? bisa jadi apa? Karena Nggak tahu. Dina sekolah bener gak? Enggak. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa gak bener? Karena kurang penyemangat dari seorang ibu. Jadi pengennya Lina itu, ibu Lina itu nyemangatin Lina gitu. Kan ibunya kerja. Gak ada waktu, belum ada waktu, bukan gak ada waktu, belum ada waktu. Dan ini buat penyemangatin Lina, apa yang pengen Lina sampaikan buat ibu. Semoga nanti ibu Lina di sana kan bisa nonton kan. Siapa tahu aja dia kan harapan Lina itu buat ibu Lina. Keinginan Lina supaya Lina sekolahnya bagus, terus ya rajin gitu. Pengennya gimana? Kamu pengen lagi itu kamu? Tidur. Tidur makin tenang. Lina dengerin segala sesuatu yang akan saya bicarakan. Kamu akan grogi. Dan semua sesuatu yang saya perlihatkan ke kamu akan melihat dengan seperti apa yang saya bicarakan. Meremnya yang keras bisa nah gitu terus. Bayangin ibu kamu ada di sini. Bayangin ibu Lina ada di sini. Terus bayangin ibu Lina ada di sini. Dan yang merangkul Lina itu adalah ibu Lina. Jadi senang merangkul. Ketika Lina melihat dalam hitungan ketiga, Lina membuka mata. Lina akan melihat Feni seperti itu. 1, 2, 3. Belum atau ibunya perlu atau ucapin kata-kata yang Lina pengen ucapin sama ibunya tuh. Mumpung ibunya masih ada. Nangisnya udah gak? Jangan nangis atau kan kalau misalkan ibu pulang mau peluk sambil bilang saja.
Jadi kasih sayang seorang ibu atau orang tua terhadap anaknya itu sebenarnya melebihi luas samudra. Tapi kadang orang tua terlalu sibuk untuk memikirkan dan merasakan betapa besarnya rasa sayang anak kepada orang tua. Jadi ini sebuah pembelajaran buat kalian yang merasa down, drop, punya orang tua galak ya apa gimana, banyak atur. Lihat, ada yang lebih dari kalian. Dan di sini saya mencoba nyadarin dulu Lina, soalnya kasihan kalau dia nangis terus. Kita akan coba sadarin dulu. Pokoknya tetap di channel di sini di bawah. Lina, dengar nggak? Dengar? Tidur. Dalam hitungan ketiga, dengerin dulu ya, Lin. Dalam hitungan ketiga, Lina bakalan sadar, dan Lina akan merasa lebih semangat hidup, lebih semangat belajar, lebih semangat sekolah, lebih rajin, dan yang tentunya lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Makan semua cerita yang menyakitkan hati. Dalam hitungan ketiga, Lina akan bangun dan merasa lebih semangat. 1, 2, 3. Buat tisu ya. Tisuan dulu lah tuh. Pakai tisu dulu. Gak sadar? Sadar gak? Berani banget. Salut.